Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menginjak ke pertemuan ke-12 kajian suluk online gelombang ke-8 ini. Semoga menambah ketakjuban kita kepada kitabullah Al-Quran yang kita bahas di sini ayat demi ayat, tapi kita coba zoom in gitu, kita coba juga melihat padanannya dalam diri kita dan dalam keseharian gitu. Jangan supaya antara kita dengan ayat yang dibaca makin mempersempit jarak yang ada. Jangan sampai ayat itu hanya sekedar ayat tapi tidak membekas di dalam keseharian. Tidak seolah-olah tidak punya daya atau tidak punya kuasa dan tidak berefek ketika kita menghadapi persoalan keseharian. Padahal tidak seperti itu. Semua obat, semua jalan keluar, intinya ya, dasar-dasarnya itu ada dalam Al-Quran. Kita lihat ya, kemarin kita sempat berbincang ya, saya perlihatkan slide ini bahwa ketika bicara tentang Shirathul Mustaqim ya, doa yang kita minta setiap hari nih masalahnya di dalam sholat, ini kita bicara tentang jalan yang lurus atau dalam terjemahan lain jalan yang tegak. Kalau boleh saya gambarkan kira-kira seperti garis hijau ini. Ingat, garis lurus adalah garis terdekat antara dua titik. Jadi kalau kita mau menuju Allah, jalan-jalan mana yang dipilih, itu pilihlah jalan-jalan yang dia desain untuk kita. Walaupun pada kenyataannya Shirathul Mustaqim itu tidak lurus, artinya bukan jadi kehidupan kita lurus, tidak ada masalah, tidak ada badai. Kalau menikah tuh damai-damai saja, tidak seperti itu. Kemudian kita memahaminya. Nah, dalam perjalanan Al-Fatihah sendiri berkata, Shirathul Mustaqim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ingat, definisi nikmat menurut Allah dalam Al-Quran itu seringkali beda dengan imajinasi kita tentang nikmat. Nah, seringkali imajinasi kita tentang nikmat itu cenderung ke pleasure gitu ya, kesenangan yang bersifat jasadi atau memenuhi hawa nafsu gitu. Orang-orang yang diberi nikmat menurut Ibnu Arabi adalah mereka yang Allah pilih untuk diproses selama di dunia ini. Itu orang-orang yang beruntung. Jadi ada yang tidak beruntung, diprosesnya nanti. Al-Quran juga berkata, ada golongan orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Ta'ala di bumi ini. Minta apa dikasih, dibuka pintu-pintu kesenangan sampai kemudian kematian datang, mereka terkesiap, kaget. Kita tidak mau nauzubillah seperti itu gitu. Karena kita kehilangan banyak momen meraih al-haq di dalam kehidupan yang hanya cuma sekali ini. Nah, apa yang menyimpangkan seseorang dari Shirathul Mustaqim yaitu hawa nafsu pada intinya. Maka Al-Quran berkata, hawa nafsu itu kalau tidak dirahmati oleh Allah, dia akan menyimpangkan orang dari Shirathul Mustaqim. Hawa nafsu itu ada dua, yang positif dan negatif. Sepertinya positif, tapi sebenarnya dia menyimpang. Atau jelas-jelas negatif yang lebih berbau ke dunia. Apapun itu, menuju Shirathul Mustaqim, itu akan kita diproses oleh 3 warna kehidupan. Kadang-kadang ringan, senang, lapang. Kadang-kadang berat, sakit itu hati ya. Ketika difitnah, kadang-kadang ribut, juga kadang-kadang datar. Jadi penggambarannya adalah seperti 3 tasbih ya, 3 zikir setelah sholat. Makanya zikir yang 33 kali 3 itu, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, itu Rasulullah ajarkan sebagai penutup sholat. Sebenarnya itu suatu kaitan dengan doa Shirathul Mustaqim yang kita minta. Dan sholat pun adalah tiang dari ad-din, di mana Shirathul Mustaqim ini harus tegak. Jadi semua ritual, Masya Allah ya, semua ritual yang ada itu bukan semacam ritual. Kalau kita resapi, itu bagian dari sesuatu simbol-simbol yang seharusnya membawa kita menginspirasi ke dalam keseharian. Jadi betapa ketika kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu kita sedang menapaki kehidupan kita sebenarnya. Dan di dalam zikir-zikir itu adalah kunci-kunci
bagaimana kita menyiasati fase-fase kehidupan. Jadi kalau ketika dia harus ditasbihkan gitu ya. Tasbih itu sesuatu yang kalau Rasulullah itu bertasbih ketika beliau menuruni, jadi kalau jalan tuh dia turun gitu dari bukit turun ke bawah. Ada unsur gravitasi di situ. Gravitasi adalah hukum alam, hukum yang Allah buat. Jadi untuk sesuatu bisa menggelinding ke bawah, dia harus melepaskan dirinya, ya nggak? Karena pernah kita jalan turun tuh, kalau kita nahan, dia nggak akan menggelinding ke bawah. Gitu. Makanya kalau ada ayat bertasbih bersama, burung-burung itu bertasbih. Nah, itu kita harus berhenti sejenak tuh, dan kemudian merenungi. Kok kenapa disebut burung-burung bertasbih? Karena disebut burung-burung bertasbih bersama Daud, gitu, gunung-gunung. Apa maksudnya? Kalau kita hanya sekilas, hanya tidak kemudian kena gitu ya di hati, maka kita tasbih kita agak kering tuh. Ketika kita bilang subhanallah, subhanallah. Tasbih itu suatu periode di mana kita ditarik oleh semesta. Gitu ya, ditarik untuk sebenarnya memudahkan memasuki sesuatu. Makanya sabaha, asal akar kata tasbih itu yaitu mengalir, walk with the flow. Jadi dia sang pengalir air punya aliran tertentu. Jadi kadang-kadang kehidupan kita dipindah gitu ya. Ada yang pekerjaan dipindah, tempat tinggal dipindah. Di kasus tertentu ada yang pernikahan pun diganti gitu. Pasangan diganti melalui sebuah mekanisme tertentu lah. Nah, di situ tasbih sebenarnya. Karena yang hilang dari kita diganti hanya dengan yang lebih baik. Itu sifat Allah Ta'ala. Dia tidaklah mengambil sesuatu kemudian, tapi sesuatu itu adalah sesuatu yang sebenarnya buruk atau kurang baik buat kita dan akan diganti oleh sesuatu yang lebih baik. Cuma karena kita akal dalamnya kurang, misalkan belum paham bagaimana cara Allah mengatur, yang kita persepsi adalah sebuah penderitaan, misalkan rezeki jadi kurang, order gara-gara pandemi jadi kurang gitu. Semua seolah-olah jadi kurang. Ya Mas, bicara tentang ini kemarin ada sahabat yang bersaksi, dia bilang jadi dia dan suaminya itu freelancer, biasa bikin proyek-proyek, dilalah setelah pandemi ini pekerjaan atau proyeknya berkurang sehingga income rumah tangga mereka berkurang hingga tinggal 30% saja. Coba bayangkan. Kalau kita hitung-hitung gitu ya, yang biasa katakanlah 10 juta sebulan gitu. Kalau tinggal 30%, kan berarti tinggal 3 juta. Misalkan begitu. Kalau we put in number ya. Coba bayangkan, itu kan signifikan pengurangannya. Di awal-awal sempat tegang gitu. Tapi beliau sabar dan mulai paham, ini Allah sedang mengatur. Jadi indahnya ya berserah kepada Allah. Sekali kita ini niat betul dalam hati, dari hati yang terdalam, walaupun sebenarnya tiap hari kita mau bicara itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dalam doa iftitah. Tapi itu Allah Maha tahu, itu ucapan benar diucapkan, Allah cuma sekedar lip service. Nah begitu orang itu benar-benar menyerahkan kehidupannya, hidup dan mati untuk dia yang atur semua. Yang terjadi dengan sahabat ini adalah, dia bilang, aneh ya katanya, secara pendapatan itu jauh berkurang. Tapi saya mengalami kenikmatan katanya. Dulu dengan pendapatan segitu, saya tuh konsumsi, misalkan belanja tuh selalu brok-brok, kulkas selalu penuh. Sampai susah untuk mengevaluasi mengontrol. Kadang-kadang ada makanan kadaluarsa nggak kekontrol karena penuh ya kan. Sekarang dengan pendapatan yang pas-pasan, dia harus berpikir gitu, berhati-hati. Jadi kalau dulu approach-nya misalkan ya, saya hari ini mau makan apa ya, dikejar tuh sama dia, saya mau makan ini, dia ke supermarket kan dia punya uang. Sekarang uangnya terbatas, approach-nya beda. Lihat yang di kulkas apa dan kita makan apa yang ada. Dan tahu apa yang terjadi katanya,
Entah kenapa itu membawa berkah tersendiri. Walaupun pendapatan jauh berkurang, terus suami juga katanya lebih nyaman terlihatnya. Jadi lebih banyak waktu dengan anak-anak, jadi lebih tenang. Nah, itu hal-hal yang aneh ya, tak terduga, kemudian muncul di balik sebuah what so called by kesempitan dan kekurangan. Ya, Masya Allah ya. Begitu. Ini kisah nyata, sahabat-sahabat. And it's still happening at this moment gitu. Kadang kita dipertakuti oleh semua, kalau saya nggak gajinya segitu gimana anak-anak. Nah, perkataan seperti itu sebenarnya melecehkan Allah. Seolah-olah Allah tidak memenuhi rezeki. Nah, yang memenuhi siapa? Bukan kita sebenarnya toh. Gitu. Nah, jadi hati-hati jangan terpeleset akidah kita untuk seolah-olah we are in control of everything. Jadi itu tasbih. Ketika tasbih itu kita mengalir saja waktu itu flow. Yang krusial itu di awal. Makanya sholat kita tuh mesti bener-bener apa yang kita katakan mesti paham itu bahasa Arabnya dan kemudian we mean it. We mean what we say gitu. Ketika kita bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati buat engkau ya Allah. Saya nggak mau satu atom pun saya pegang karena saya tahu nggak bener gitu. Nggak akan bakal bener lah kalau saya pegang berdasarkan pengaturan saya. Saya ingin sepenuhnya hidup saya engkau aturkan. Titik. Gitu. Karena doa Rasulullah itu jangan engkau serahkan diriku kepada diriku walau sekejap pun, walau sekejap mata. Karena faham beliau kita itu terbatas kekuasaannya, dayanya, dan pasti akan runtuh gitu. Nah itu jadi ini bagian dari menapaki siratal mustaqim. Kita akan selalu didera, diproses oleh 3 jenis kehidupan. Kadang kita mesti bertasbih banyak-banyak, kadang kita mesti bertahmid, ya alhamdulillah apapun terima. Kadang berat sekali dan itu bertakbir, seperti kita menjalani tebing yang terjal dan kita harus naik gitu melawan gravitasi. Tapi semua itu sahabat-sahabat adalah demi sebuah proses agar Allah Ta'ala memproses qalb kita, karena itu sasaran pandangnya sebenarnya. Jadi di antara semua itu yang jadi sasaran pandang adalah qalb. Jadi ingat ini ya gambar mishkat dengan jadi yang coklat itu adalah mishkat. Waktu itu kita sudah bahas tentang surat An-Nur ayat 35 tentang mishkat cahaya-cahaya. Jadi yang kuning ini bola adalah gambaran dari zujajah atau qalb. Ketika seorang bayi terlahir, entah itu dia lahir dari orang tua pendosa sekalipun, semua anak terlahir fitrah, bersih, suci. Kemudian adalah ibu bapaknya, orang tuanya menjadikan dia terkontaminasi oleh macam-macam hawa nafsu dan syahwat. Sehingga along the way, masuk usia SD, puber, inevitably, apa yang dia lihat, pengaruh dari teman-teman, membuat bola kaca ini buram. Ini buram segini tuh udah untung banget lah. Tidak sedikit orang yang nauzubillah gelap total. Dia terbungkus hatinya sama gelap sekali. Sehingga buta hatinya di dunia. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 72, barang siapa buta hatinya di sini, di dunia ini, di kehidupan kita di sini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat. Jauh dari jalan yang benar, lebih buta lagi. Maka di Al-Quran dikatakan ada orang-orang yang ketika dibangunkan di alam barzakh pun, kok nggak bisa lihat. Kaget, dulu kan pernah, waktu di dunia saya nggak buta, kenapa di sini buta? Karena dia lalai untuk membersihkan ini. Padahal semua mekanisme Allah kasih. Karena takdir itu, sahabat-sahabat, suci dan mensucikan. Jadi dia seharusnya akan membasuh ini, semua noda-noda. Selama kita jangan dibasuh, kemudian dikotorin lagi gitu ya. Nah, selama kita menerima, kuncinya menerima takdir yang kita jalani, itu biasanya akan efektif proses pembasuhan qalb ini. Nah, bersuluk itu akan melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap kembali lagi suci.
seperti ketika kita dilahirkan waktu bayi dulu. But that is not enough. Karena ide dari awal, kalau saya gambarkan di skema ini, jiwa turun di bumi untuk diproses dan akhirnya akan menjadi jiwa yang sudah di-upgrade, yang sudah akan menyala. Ada komponen ruh ya di alam Jabarut. Makanya nanti rahmat pertama, kalau Al-Quran bicara tentang ada 2 rahmat gitu ya. Di surat Al-Hadid misalkan ayat 12, Auzubillahi minasyaitonirrajim, itu nanti ada tentang penggambaran orang-orang yang di surga itu ada 2 cahaya, satu cahaya di hadapannya dan cahaya di sebelah kanan mereka. Itu bicara tentang nur iman yang ada di qalb yang bersinar seperti ini dan nur ilmu yang berkaitan dengan rahmat kedua berupa turunnya elemen alam Jabarut atau alam ruh yang merah ini, api Ruhul Kudus gitu ya. Itu kalau orang sudah jadi begini, ini insan kamil. Dan dikatakan ini baru awal dari beragama, coba bayangkan. Ini kalau orang begini ma'rifatullah, awaludina kata Rasulullah ma'rifatullah. Jadi kita ini sedang belajar untuk menegakkan agama, ya beragama dalam diri kita masing-masing. Dari mana caranya? Ya dari kehidupan kita masing-masing saja. Menjalani takdir yang ada. Jadi kalau boleh saya gambarkan lagi, skema Shirathul Mustaqim itu mirip seperti jalan semut seperti ini ya. Saya gambarkan kotak biru. Jadi kehidupan kita itu sahabat-sahabat sudah di Lauh Mahfuz, sudah dibatasi gitu. Hadisnya jelas. 120 hari itu sudah ditentukan 4 hal. Ajalnya kapan, jadi dia lahir kapan, terus berakhir kapan, sudah ditetapkan. Kemudian ditetapkan rezekinya, ya rezeki itu macam-macam, dari mulai rezeki lahir, dari mulai jodoh, ya dan lain sebagainya. Kemudian amal-amalnya, kemudian kebaikan dan keburukan, kesedihan dan kebahagiaan. Ada hal-hal yang Allah sudah simpan di jalan-jalan ini. Kenapa dikadar? Karena dia maha tahu, kadar itu yang paling optimal menimbulkan atau menumbuhkan benih yang ada di dalam jiwa seseorang. Yang kalau tidak dikadar, manusia itu udah gagal ya pasti, nggak akan tumbuh. Seperti seorang penanam pohon ya, dia tahu benih itu harus disimpan di tanah jenis apa, di ketinggian yang mana, dengan kadar air berapa, udara berapa, intensitas matahari, ya kan berbeda-beda. Bunga tuh ada yang suka matahari, ada yang suka dia yang teduh. Tanaman itu ada yang kalau dikasih air banyak mengembang, ada yang kalau terlalu banyak airnya dia mati gitu. Nah, siapa yang paling tahu diri kita? Ya Allah Ta'ala. Maka dikadar. Nah, Shirathul Mustaqim itu seolah-olah seperti gambarannya yang hijau ini. Saya tidak gambarkan lurus, karena itu berkaitan dengan ya tadi ya, kadang-kadang kehidupan tuh belok-belok gitu ya. Ada pasang surutnya gitu. Nah, biasanya di awal orang kan masih kecil, masih fitrah, masih di Shirathul Mustaqim. Nanti udah menjelang agak besar sedikit, mulai tuh dia punya, kemudian dalam dirinya ada timbul keinginan, hawa nafsunya mulai muncul. Jadi dari yang tadinya lurus mengikuti apa yang Allah kehendaki, mulai timbul keinginan. Seolah-olah kehidupannya itu bercabang. Kan saya bilang, ketika minta ihdina syirathul mustaqim, itu kata ihdina, itu dari huda. Itu kita minta petunjuk. Logikanya begini, kalau kita minta petunjuk, itu berarti ada lebih dari satu pilihan jalan, ya nggak? Karena kita bingung yang mana. Kalau cuma ada satu rel kayak kereta api, kita nggak perlu petunjuk, ya ikuti aja. Ya kan? Gitu. Begitu dia bercabang, bingung dia mau yang ngambil yang mana ya. Kadang dia tersesat, ngambil yang kanan. Dengan semua konsekuensinya kena gitu ya. Nah, tapi apapun pilihan yang ada di benak kita, itu manusia itu tidak akan keluar dari kotak yang Allah sudah tentukan untuk dirinya. Kalau dari pendekatan filosofis ya, keinginan itu muncul pada diri seseorang karena ada objek yang sudah ada. Jadi dia tidak mungkin menginginkan sesuatu yang tidak ada.
Nah, hanya kadang hawa nafsu menerjemahkan itu menjadi berbeda. Misalkan, dalam kisah Zulaiha dan Yusuf, yang seorang Zulaiha itu sebenarnya pencari Tuhan. Kita tahu di akhir hidupnya, jadi Zulaiha itu istri seorang pejabat di Mesir yang tertawan ya, naksir sama Yusuf gitu ya. Yusuf tampan sekali, sedemikian rupa syahwatnya menggelora hingga dia menggoda Yusuf untuk berhubungan intim begitulah. Dan Yusuf pun tergoda pada saat itu. Namanya anak muda gitu ya. Jika dia tidak melihat tanda dari Allah, dari Tuhannya, begitu dikatakan dalam Al-Quran. Nah, jatuh cinta Zulaikha pada Yusuf adalah jatuh cinta pada objek keindahan. Yang sebenarnya dia cari adalah objek keindahan yang sejati. Tapi pada penggal tertentu muncul Yusuf, dia interpretasikan itu sebagai sebuah jatuh cinta yang dalam. To make the story short ya, setelah kejadian itu, kemudian heboh keluarga istana, dia diperbincangkan, ini istri pejabat menggoda pembantunya gitu ya. Sampai sekian tahun kemudian Yusuf sudah keluar dari penjara dan kemudian menjadi pejabat di negeri Mesir. Lagi berjalan-jalan gitu dia melihat ada Zulaikha di pasar gitu ya. Dia berhenti mungkin dari mobil, kalau zaman sekarang itu ya, dari mobil dinas para ajudan gitu, dia turun. Wah, Zulaikha yang dulu cantik, mungkin mandi susu ya kan, kulit terawat, sekarang jauh kumel, keriput, pokoknya jauh berbeda. Tapi Yusuf masih suka sama dia dan menawarkan masih mau menikah sama aku nggak? Ditolak mentah-mentah sama Zulaikha. Dia bilang, apa yang aku cari dulu, terus dia paham. Jadi objek yang dia cari, keindahan bukan kamu. Aku sudah tertawan oleh yang lain. Nah gitu loh. Jadi kadang-kadang manusia itu, objek itu sudah ada, but along the way kita pikir itu berupa achievement karir yang tinggi gitu ya. It's a mistranslation purely. Karena hawa nafsu mentranslasi dengan sesuatu yang bersifat banal gitu, sesuatu yang dekat, yang apa ya, lebih rendah dari yang hakiki begitu. Nah, jadi apapun yang timbul, jadi orang tuh tidak bisa menginginkan sesuatu yang tidak Allah ciptakan sebenarnya. Jadi dia tetap dalam kotak birunya. Apapun yang kita inginkan, cita-cita, kita tuh nggak punya daya untuk really create something out of the blue, out of nothing. Tidak bisa. Karena kita merangkai-rangkai sesuai dengan apa yang Allah sudah sediakan. It's just to show that kita tuh benar-benar bukan sang pencipta. Kita hanya copycat ya, mengulang gitu, reciting apapun yang sudah Allah sediakan, ayat-ayat ilmu-ilmu ada. Yang orang bilang sebagai penemuan baru abad ini hanya merupakan sebuah reka-reka, semua yang belum kayak puzzle tuh jadi baru gitu. Padahal itu materinya ya dia nggak bisa bikin baru. Jadi sebenarnya manusia tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru out of nothing di alam ini. Dia hanya bisa mereka-reka, kalau Lego tuh ya jadi desain baru gitu. Itu yang dianggap dengan penemuan baru oleh manusia. Gitu. Nah, makanya dalam surat Al-Hadid dikatakan tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan bumi itu kita bisa artikan sebagai di diri kita. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di kehidupan kita dalam diri sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakan, jadi sebelum kita diciptakan semua ini, desainnya sudah ada. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini menarik nih akhirnya. Kenapa? Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Juga jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ya. Jadi sedang-sedang saja, kalau kata Fetty Vera. Nggak tahu ini lagu dangdut ini zaman dulu masih teringat. Ada lagu Fetty Vera tuh sedang-sedang saja. Jadi sebenarnya nyuluk banget tuh ya. Jadi jangan terlalu sedih apa yang luput, karena itu sudah didesain. Jangan terlalu gembira oleh semua achievement. Oh, gue dong keren ya, PhD 3 gitu. Summa cum laude or whatsoever. Padahal itu semua kemampuan, potensi dari Allah Ta'ala gitu.
Jadi Allahnya di mana? Nah, jadi yang disasar itu sebenarnya dia yang memberikan. Jadi begini sahabat-sahabat, tidak ada satupun peristiwa di masa lalu yang sebenarnya pada hakikatnya sebuah tragedi sekalipun, sebuah kegagalan sekalipun, atau aib sekalipun, yang itu tidak bermanfaat. Jadi, kalaupun itu episode kelam, tapi membuat dia lebih dekat sama Allah Ta'ala, itu sebenarnya sukses. Dibanding sebuah achievement yang luar biasa disorakin oleh orang banyak, masuk Forbes or Time Magazine or whatsoever, tapi bikin hatinya ujub, jauh dari Allah Ta'ala. Allah tidak ada di situ. Lepas dari sebuah tujuan hakiki dari sebuah penciptaan. Ingat di awal Allah Ta'ala bilang, aku khanzun makhfi, khazanah tersembunyi dan aku rindu untuk dikenal. Memang dia sembunyi dulu di alam dunia ini, tersembunyi, dikasih hijab sedemikian banyak. Mirip ketika begini, proses pembentukan janin ya di dalam rahim ibu, itu untuk si optic nerves bisa berkembang, memang janin harus dibuat gelap. Nggak ada lampu di situ. Kalau terlalu terang, matanya nggak bisa develop. Seperti halnya benih itu harus ditanam di kegelapan tanah supaya dia bisa pecah kecambah dan dia perlahan-lahan muncul keluar dari tanah. Minggu lalu kita belajar Allah dalam Al-Quran mengatakan memang kita dilapisi oleh 3 kegelapan for a purpose. Makanya itu kemudian mewarnai zikir kita. Tadi ya, begitu Rasulullah mengajarkan habis sholat itu tasbih, tahmid, takbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Kalimatnya pun la ilaha illallah, diawali dengan sebuah penegasian, baru Allah muncul. Bukan Allahu la ilaha illahua gitu. Jadi adalah suatu keniscayaan kita akan melewati fase penegasian la, ada ilah-ilah lain yang inevitably muncul dalam proses kita bertumbuh. Nah, itu harus dipotong, dipangkas untuk menyadari ilah yang sebenarnya mana. Dengan kata lain, melewati Shirathul Mustaqim dengan jatuh bangunnya, dengan naik turunnya, kita akan seperti menapaki jalan Ibrahim alaihissalam, milah Ibrahim, yang dalam Al-Quran, Ibrahim melihat bintang, oh, mengira itu Tuhan, tapi bukan, gitu. Melihat bulan, mengira itu Tuhan, tapi bukan, gitu. Di fase kita adalah, wah, saya pikir yang ngasih kehidupan kita tuh gaji gitu. Ternyata bukan. Tuh buktinya gaji dikurangi tuh Allah masih bisa ngasih. Kenapa ya? Nah itu mulai tuh. Ternyata bukan itu. Saya pikir yang mendatangkan kesehatan itu dokter ternama itu dan obat-obat yang super itu. Ternyata kemudian pernah dimasukkan dalam sebuah kondisi di mana dokternya bilang hidupnya nggak lama lagi, hitungan bulan, tapi ternyata Allah cabut penyakitnya sebegitu saja. Dia maha penyembuh. Nah, gitu loh. Jadi kita akan mengenal Allah Ta'ala melalui af'al, perbuatan, melalui sifat-sifatnya di muka bumi ini. Maka penting untuk work with the flow. Jangan berani-berani merekayasa kehidupan kita. Patah. Udah gitu nggak akan ketemu gitu hakikatnya. Dan selama itu pula kita akan tertawan oleh sebuah gelembung, a bubble of life yang kita atur sedemikian rupa supaya di mata orang kita tampak sukses, tapi hati itu merana sebenarnya, nauzubillah. Ya, jadi beginilah kira-kira. Jadi kita itu doa, di mana fungsinya misalkan doa bisa mengubah takdir, dalam hal ini sahabat-sahabat tidak berarti menimbulkan takdir baru, hanya pindah rel. Gitu. Doa bisa, ya berdoa bisa jadi tadinya lama menderitanya jadi di shortcut gitu. Tapi karena ini tentu saja gambaran yang sangat sederhana. In reality triliunan mungkin tidak bisa terhitung yang Allah bukti bahwa dia grand design yang luar biasa.
gitu. Dan ini sahabat-sahabat sudah ditulis jauh sebelum kita dilahirkan. Nah, terakhir kata Rumi begini, kita menapaki kehidupan kadang-kadang merasa the road is never ending gitu. Sampai kapan ya ini pandemi? Sampai kapan ya dalam kesempitan begini? Sampai kapan ya menunggu jodoh tuh? Barangkali ada yang dinamakan. Terus kata Rumi begini, take a step. Jadi yang step by step, satu langkah aja dulu. Satu hari aja dulu. Nggak usah pikirin bulan depan, tahun depan, 2023, wah, belum datang. Just take one step, 1 hour, 1 minute, 1 second. And keep walking. Jangan berhenti. Salik itu berjalan. Seorang yang berjalan terus. Jangan berhenti. Berhenti juga jangan berhenti dalam tataran mental. Dimana kita pikir, oh udah, I know everything about this. Nggak pernah. Sesuatu yang kita pelajari minggu lalu bisa jadi obsolete. Bisa jadi sesuatu hal yang basi dipraktekkan di dalam penggal waktu saat ini. Karena apa? Dia itu huwal hayyul qayyum. Allah itu yang maha menghidupkan dan mematikan. Setiap saat dia menghidupkan, mematikan. Cuma kita nggak lihat ya. Kita lihat ya sequence yang nyambung terus. Masya Allah, hebat. Makanya kata Rumi, do not look fearfully into the distance. Lalu kalau kita lihat jauh, jangan kemudian tatapan kita nanar, aduh nyampe nggak ya gitu. Aduh anak-anak bisa sekolah nggak ya gitu. Aduh usia saya nyampe nggak dan lain sebagainya. On this path, let the heart be your guide, for the body is hesitant and full of fear. Jadi ketakutan itu datang dari hawa nafsu, bawaan jasad. Biarlah let your heart be the guidance. Gitu. Nah, itulah yang kemudian di mentalitas let your heart be the guidance, itu yang diajarkan melalui tasbih. Coba, zikir tasbih itu ada dalam 2 gerakan sholat, yaitu ruku dan sujud. Jadi di semua agama ini yang Allah turunkan, itu semua ada sholatnya. Zaman Musa juga ada sholatnya. Mungkin tidak persis sama seperti kita, zaman Kristen Ortodoks juga ada sholatnya. Tapi apapun itu, ada gerakan berdiri, ada gerakan ruku, ada gerakan sujud. Karena itu sentral. Dan dia menyimbolkan suatu hal yang dalam. Tasbih itu dalam ruku dan sujud. Di 2 event itu, satu elemen yang diperlukan adalah elemen kematian. Kita nggak akan, coba, kalau zaman di orang Jepang tuh ya, ruku, ya itu bukan ruku, apa namanya, bow gitu. Nggak mungkin kalau dia punya ego masih tinggi. Apalagi sujud. Ya, itu kan harus ada elemen dari mematikan di dalam diri kita. Baru bisa ruku. Dan ketika ruku, posisi jantung itu sejajar dengan otak. Itu mirip kira-kira kita diajak untuk mulai mendengarkan kata hati. Yang dulunya tuh rasio, mikir, skema, gaji bulanan, deposito, semua dipikirin, tapi hati kan yang bisa menjangkau huda, petunjuk Allah itu hati. At-Taghabun ayat 11, petunjuk itu datangnya ke qalb. Nah, suluk diantaranya mulai belajar mengolah, ya, mengasah rasa hati. Ruku itu is the beginning. Kemudian level lainnya yaitu sujud, di mana Allah Ta'ala berkata itu adalah saat terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yaitu ketika si hati sudah mulai melampaui itu, melampaui bahkan pikirannya, karena akalnya sudah mulai timbul. Gitu, jadi although the road is never ending, take a step and keep walking. Gitu. Hal yang pantang kita lakukan adalah menyerah, kemudian putus asa, nauzubillah. Aduh, dia itu sangat maha menolong dengan cepat. Jangan sampai putus asa, jangan sampai menyerah. Pokoknya keep walking, walaupun dalam penantian, jangan takut. Allah beserta kita. Gitu. Kita lanjut dengan sharing. Ada yang bertanya dari Mbak Andi ya? Nurul soalnya. Ya. Apa yang harus dilakukan agar
proses rahmat pertama menuju rahmat kedua, ya. Jadi ketika rahmat pertama, rahmat kedua, ini sebenarnya begitu rahmat kedua dapat, itu orang menuju fitrah. Jadi ada fitrah 1, fitrah 2. Ini orang-orang yang patut merayakan Idul Fitri, ya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah ambil wudhu, gelar sejadah, sholat, kemudian mohon kepada Allah Ta'ala. Renungi hidup kita tuh mau cari apa? Ajak dia bicara dari hati yang paling dalam sampai nangis gitu ya. Akui semua kelalaian kita, akui semua kealfaan kita, akui semua kebodohan kita, akui semua kelancangan kita dalam mengatur kehidupan dan kelalaian kita mengerjakan amanahnya. Minta maaf banyak-banyak, istighfar, sholat taubat kalau perlu ya. Yang paling efektif itu sholat tahajud gitu. Jadi Sultanan Nasyiro itu turun di sepertiga malam terakhir biasanya. Makanya bercahaya gitu. Nah, saya pikir itu titik awal, dan kemudian bagaimana cara Allah mengatur, tinggal berserah diri saja. Begitu. Itu konsep generalnya ya. Tentu saja banyak hal kalau bersuluk, makanya di tarekah dibimbing oleh mursyid misalkan ya, ada amalan-amalan khusus, ada riyadhah misalkan dan lain sebagainya. Tapi as a beginning yang pasti itulah wudhu, sholat, mulai nanti dia ajaib bener deh. Ya, jadi sholat tuh bener-bener ajaib, sahabat-sahabat. Kalau saya bisa sharing satu hal yang apa yang bisa bikin selamat, udah itu aja, wudhu sama sholat. Kalau itu nggak bisa, I don't know what can work. Truly, I don't know. Karena itu yang mengubah hidup saya secara pribadi. Itu yang mengubah, ya, hidup tuh maksudnya di sini ya. Kalau di luar tuh, sekarang sama 10 tahun yang lalu, min or mir sama aja gitu misalnya. Tapi kemudian ketika penyikapan kita berubah, banyak hal-hal, inspirasi, dibukakan gitu. Jadi itu mungkin Mbak Andi, mulailah dengan itu, memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, dia akan mengatur segenap kehidupan kita ya, Masya Allah. Oke, Mbak Rosa, iman kan naik turun. Nah, kalau kita merasa jenuh, misalkan keadaan yang stuck, apakah itu termasuk menzolimi diri sendiri? Padahal kita pun tidak mau berada dalam perasaan jenuh itu. Bagaimana solusinya? Nah, jenuh ini nih fasenya tasbihnya. Jenuh itu kayak flat gitu ya, flatliners. Alhamdulillah tasbihnya, alhamdulillah. Zolim, menzalimi diri sendiri. Kalau zolim dalam definisi Al-Quran itu adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Taubat itu masalah penghadapan hati. Kita mulai demen sama Allah apa enggak gitu. Yang dicari apa? Saya pikir titik awal untuk menjawab apakah kita dalam kezoliman atau tidak. Aduh, saya salah pencet nih. Ini masih jalan ininya, share screen-nya apa enggak nih, Teh? Nggak ada. Nggak ada? Ya. Hilang ya? Hilang. Oh, iya. Nah ini, ada lagi. Oke. Mana tadi? Iya. Jadi, kezoliman itu berkaitan dengan orang yang tidak bertobat. Orang tidak bertobat artinya dia mencari sesuatu selain Allah. Taubat itu adalah tentang gerak hati mulai demen sama Allah. Lewat pengajian, jadi pokoknya rindu deh gitu ya. Apa-apa yang berkaitan dengan nama Tuhan disebut tuh seneng. Itu rahmat besar sahabat-sahabat, karena ada dalam Al-Quran disebut ketika nama Allah disebut, jangan sebut-sebut Tuhan gitu. Ada itu, nauzubillah ya. Jadi misalkan orang-orang ya, kita lagi ngomongin politik, jangan bawa-bawa Tuhan. Aduh, padahal mana aspek kehidupan kita yang tidak ada Allah di dalamnya. Gitu. Ini kita bicara bisnis, jangan bawa-bawa Tuhan. Ada tuh yang kayak begitu. Jadi kalau kita sudah mulai seneng ya, nama Allah disebut, aduh hati kayaknya Allah, itu Masya Allah, itu nur Islam tersendiri. Itu betul-betul sebuah panggilan dari Dia. Ingat, kita tidak bisa begitu kecuali Dia yang berpaling kepada kita lebih dahulu.
Indah ya. Jadi dia yang lebih dulu mencari kita. Begitu, selalu begitu. Jadi kita karena saking kita tuh nggak kuasa making a prelude, yang bikin gerak pertama, bahkan untuk bisa taubat, karena dia memalingkan, sekedar melirik aja udah ketarik itu. Udah tertarik. Dia yang tertarik kepada sahabat-sahabat. Entah apa, nggak tahu. Itu rahasia Allah. Allah yang nggak tahu. Mungkin ada sebuah kebaikan yang sedikit, yang tapi itu ikhlas menyingkirkan diri dari apa. Makanya kuncinya buat kebaikan sebanyak-banyak. Kita nggak tahu mana hal yang itu menjadi tertawan hati dia gitu. Makin suka sama kita, akan itu asik. Ya, mungkin bagi seorang Al-Ghazali adalah dia mengizinkan si lalat minum dari bak tintanya, coba. Mungkin sebagai seorang perempuan yang dulu seumur hidupnya pelacur, hanya sekedar dia menahan diri dari haus, mengizinkan seekor anjing untuk minum dari terompahnya, misalkan. Nggak tahu. Mungkin ada seorang waliullah, katanya ya, saya lupa namanya. Dia lagi jalan, menemukan ada sobekan kertas, kayak ada Al-Quran, ada nama Allah situ. Dia selamatkan. Aduh, kok ini ada nama Allah. Dia mengagungkan Allah, dia bersihkan, dia simpan, kasih parfum, mungkinnya simpan di rak buku. Gara-gara itu jadi waliullah. Coba. Enggak, ya jadi kita tidak tahu ya. Mungkin dia tidak ditebus dengan puasa 40 hari, yang kadang kita melakukannya dengan hawa nafsu. Puasa tapi ingin karomah, ingin kesaktian, malah nggak dapet cintanya gitu. Tapi kita sesimpel menolong orang, nenek-nenek mau nyebrang kita bantuin, ikhlas gitu ya. Allah tahu. Sekedar nggak ada orang di sana, misalkan ya semut apa dikasih makan gitu. Kita nggak tahu. Atau lagi sendirian di rumah di mana orang nggak ada ya, kita bersihin apa sambil ikhlas hati bernyanyi. Tidak ada orang yang melihat, Allah tahu. Jadi sebenarnya di dalam lingkar kehidupan kita per saat ini, banyak objek-objek yang bisa menjadikan tangga buat kita bisa naik gitu ya, bisa mendapatkan ridhonya. Nah, kejenuhan itu muncul karena biasanya jiwa tidak mendapatkan makanan yang pas. Gitu. Pasti itu. Jiwa tidak mendapatkan makanan yang pas, jenuh dia. Ya. Jadi walaupun dia nampak secara fisik ya, dia sibuk oleh kantor lah, oleh berbagai proyek ini, tapi si jiwanya tidak dirawat, jenuh dia, lemah. Jadi kejenuhan itu tanda si jiwa lagi lemah. Nah, gimana triknya? Itu tadi ya hadis Rasulullah, perbaiki hubungan sama Allah Ta'ala, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Nanti dikasih tuh jalan-jalan supaya si jiwanya mulai makan lagi, tumbuh lagi, dan lain sebagainya. Begitu ya, wallahu alam. Ada yang mau berbagi? Barangkali masih ada waktu, 13 menit lagi kira-kira. Silakan langsung di-unmute saja. Kalau nggak saya random. Siapa ini? Siapa ya? Kita belum coba Mbak Wilma. Bisa di-unmute, Mbak? Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Wilma. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan Mbak? Berkaitan dengan topik, atau silakan ada yang mau di-share pengalaman hidup? Barangkali bisa menginspirasi juga. Rasanya belum terlalu ada ya Teh. Kalau apa ya? Kalau teman-teman sih kemarin ceritanya lebih ke gimana mendapatkan suatu inspirasi ketika melakukan jalan suluk ya. Iya. Mungkin saya boleh curhat sedikit ketika saya agak kehilangan jarak dengan ibadah.
Gimana tuh ceritanya? Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya sempat mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan beribadah, dengan banyak berzikir, dengan melakukan misalnya dakwah atau amalan-amalan harian lainnya ya. Tapi ada saatnya kemarin, beberapa waktu yang lalu saya agak jauh dari hal itu. Ternyata saya merasakan yang seperti Teh Tessa katakan itu, yang kita awalnya mendapatkan mata hati untuk bisa melihat sesuatu itu dengan lebih dalam, dengan lebih baik misalnya gitu ya. Ketika saya mencoba mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, pada saat itu saya bisa setiap harinya itu seperti merasakan seperti yang teman-teman ceritakan, seperti kalau ada sesuatu terus nanti bisa kelihatan hikmahnya. Misalnya kenapa ya kok hujan turunnya lebat, terus hari ini terlalu panas, oh ternyata ada hikmahnya. Hari ini ternyata tumbuhan di sekitar rumah itu kelihatan membutuhkan hujan misalnya gitu ya. Terus ternyata panas dibutuhkan untuk menghidupkan kehidupan misalnya gitu ya. Nah, ketika saya jauh dari ibadah itu beberapa saat karena disibukkan oleh sesuatu dan lain hal duniawi, saya kehilangan mata hati itu untuk mendapatkan hikmah di balik cerita-cerita kehidupan setiap harinya. Oh, jadi berapa lama itu terjadi? Kira-kira belum lama ya. Jadi maksudnya durasinya berapa lama? Tidak kayak dalam kekeringan gitu ya, biasanya bisa meraup hikmah terus kemudian jadi kayak kering gitu. Apakah kira-kira ya 1,5 bulan terakhir lah. Karena saat itu sedang sibuk gitu, jadi amalan harian terabaikan. Apakah begitu? Iya, yang biasanya bisa optimal pada saat itu jadi tidak optimal. Misalnya kayak yang duhanya bisa tepat waktu, misalnya kan, atau sholatnya bisa tepat waktu. Ternyata karena suatu alasan jadinya 1 jam lebih telat misalnya gitu, atau duhanya di akhir waktu gitu, atau ternyata saya jadi lupa untuk bersedekah pada hari itu misalnya gitu Teh. Jadi ternyata memang ketika terus satu lagi ini juga Teh, saya kayak ketika mau pengajian, mau suluk ini ya, setiap pas awal-awal kemarin saya ikut itu kayak yang bersemangat terus gitu kan, nggak ngantuk gitu, tapi belakangan kalau saya dengar kajian kok kayak ngantuk, males gitu, kayak nggak dapet inspirasinya, nggak nancep gitu. Tapi di awal-awal pada saat saya berusaha mengoptimalkan amalan-amalan itu, saya bisa mendapatkan hikmah meskipun itu hanya sedikit gitu. Belakangan rasanya agak tertutup mata hati untuk melihat hal yang semacam itu. Terus sekarang gimana kondisinya? Sudah kembali atau apa yang dipelajari dari episode itu? Pada saat itu ya saya langsung curhat lewat tulisan ya Teh. Maksudnya saya curhat sendiri gitu. Oh ternyata inilah yang kemarin sempat diceritakan di kajian suluk, kalau kita terlalu disibukkan sama hal-hal duniawi ya memang langsung ketutup gitu, sama sekali nggak. Saya ingat ceritanya Mbak Rosita ya kemarin, cerita waktu ngebersihin rumah ada kotoran burung gitu ya. Nah, itu pada saat Mbak Rosita cerita itu saya masih ngelihat hal-hal yang seperti itu di sekitar saya. Misalnya kayak, ini kenapa ya tadi kayak gini? Oh iya, ternyata karena hal itu gitu. Terus nanti waktu lagi ngaji, terus langsung ayat yang tentang pada saat itu langsung nancep gitu. Oh iya ya, yang kejadian tadi terus langsung dijawab nih di Al-Quran pas saya baca Al-Qurannya gitu. Tapi beberapa waktu belakangan ternyata kayak nothing, hampa gitu, kayak buta ketika mengaji
ketika baca Al-Quran pun itu nggak ada toh jawaban sama pertanyaan-pertanyaan setiap harinya, itu nggak kelihatan. Masya Allah, iya. Betul. Ya itulah, makanya ada sesi sharing ya di sini, di kajian suluk online itu. Karena kita kadang suka impresi itu dalam. Kalau kita mendengarkan ya, menyaksikan penuturan atau pengalaman orang lain. Ya, karena itu pengalaman gitu. Pengalaman dan dia merasakan sendiri, bukan teori semata. She or he's been through that. Bagaimana cara Allah menjawab, merespon ya. Begitu hatinya berubah, dunianya pun berubah instantly gitu. Nah, itu makanya yang selalu encourage orang berbagi, ayo berbagilah, itu berbagi nikmat gitu ya, berbagi. Dalam Al-Qur'an dikata terhadap nikmat yang Allah berikan, kabarkanlah gitu. Jadi orang supaya kita bisa makan, kita lihat makin takjub sama Allah Ta'ala gitu. Oh, dia tuh merespon ya cepat. Jadi Mbak Wilma di Al-Hikam tuh ada ya, salah satu hal yang ya, ada kitab Al-Hikam. Saya highly recommend sahabat-sahabat untuk baca itu, karya Ibnu Athaillah. Dan itu kitab suluk. Jadi kitab mengolah hati gitu ya, yang halus sekali. Di antaranya misalkan begini. Jadi ada fase ya. Jadi karena kita makin mendekat kepadanya, makin meningkatkan derajat keikhlasan. Nah, kadang kita suka jatuh ya, kalau orang yang gemar beribadah, pitfallsnya, jebakannya adalah dia tergantung sama ibadah itu. Ya, ini halus sekali. Seolah-olah kalau aku nggak tahajud, aku celaka. Ya, padahal begini, dalam hidup itu ini kita kembali ke tiga kondisi ya. Kadang badan dibuat capek. Hari itu tidak tahajud, malam itu. Rasulullah pun begitu, pernah. Apa yang beliau lakukan? Dalam satu riwayat yang saya baca, kalau Rasulullah itu miss tahajud semalam gitu ya. Padahal tahajud tuh amalan yang wow, dulu diwajibkan gitu. Nah, kemudian dibalas dengan 12 rakaat sholat duha, katanya gitu yang saya pernah lihat. Terus kemudian sholat duha biasa tepat waktu gitu ya. Ini khas emak-emak nih, dia nih anaknya ada yang bayi, ada apa, apalagi lockdown, semua ada anak di rumah ya kan. Kan tidak mudah, kita pengen ngaji, pengen apa. Kadang kita ada dalam situasi seperti itu. Atau tiba-tiba kerjaan kantor datang, atau tiba-tiba mesti ngurus anggota keluarga yang sakit, di mana seolah-olah jadwal ibadah kita berantakan. Ya. Di situ Allah ingin perkenalkan, ada tahapan lanjut. Bahwa jaga ibadah yang wajib iya gitu. Tapi kadang kita harus fleksibel tadi ya, tasbih itu, work with the flow. Flow-nya Allah pada saat itu lagi sibuk. Yang penting hati. Dan nanti ini Mbak Wilma lagi di-upgrade. Supaya hatinya di dalam kondisi apapun tetap berzikir. You know. Kita mengolah hati berzikir lewat ibadah. Iya, betul. Dan ibadah jangan ditinggalkan. Selama kita bisa lakukan. Tapi kita harus paham, harus legowo. Suatu saat, flow kehidupan itu membuat kita ada dalam suatu kesibukan yang kita almost impossible. Kalau kekeh melakukan itu, terbengkalai yang lain dan kita tidak fair. Nah, itu di situ hati kita berperan tuh untuk weighing gitu ya, untuk menimbang. Gitu. Mungkin kalau hal yang penjabaran atau contoh yang konkret tuh kayak misalkan dia seorang dokter bedah yang senang beribadah. Kebetulan lagi operasinya ada komplikasi, ya kan? Azan, ini operasi belum selesai nih, operasi bedah otak belum ditutup. Masa gara-gara, ya misalkan saya ingin menjaga waktu, tinggal bentar, kan pasien bisa mati tuh. Tapi dia tahu azan datang, hatinya bilang, ya Allah, Allah Maha tahu kondisinya. Nah, jadi ada suatu saat di mana kita jangan tergantung oleh bentuk ibadah lahiriah. Pada suatu fase itu penting untuk membentuk, yes, gitu. But we also have to work with the flow. Supaya kita nggak merasa terlalu membebani kita dengan guilty feeling gitu, Mbak Wilma. Di sisi lain ya, Allah mau, alhamdulillah tuh dibuat suatu dinamika seperti itu, dibikinlah ada rasa seolah-olah
hambar gitu ya, seolah-olah tidak bisa meraup hikmah lagi. Tapi seorang hamba Allah sejati, mau itu hikmah dibuka, mau enggak, hatinya dia tidak tertaut oleh itu, karena itu sebuah pemberian semata. Yang dia lihat, pantengin itu Allah masih senyum atau tidak, kita masih jalannya masih lurus apa tidak. Begitu. Walau alam Mbak Wilma, pokoknya Kemarin rasanya nikmati saja. memang agak lalai sih Teh. Maksudnya beda ya kalau itu kan ceritanya seorang dokter yang pilihannya adalah dia beribadah saat itu juga atau dia membiarkan pasiennya meninggal gitu kan. Kalau pada saat itu sebenarnya saya pilihannya saya bisa memilih ibadah duluan, yang lain bisa ditinggalkan gitu. Jadi memang kayak sebuah kelalaian gitu. Padahal di fase sebelumnya saya berniat untuk memperbaiki ibadah wajib dan menambah amalan sunnah, tapi ternyata akhirnya saya hanya mendirikan ibadah wajib, ibadah sunnahnya bolong-bolong gitu. Jadi kayak memang langsung nggak dapet pencerahan apapun setiap harinya, yang bisa biasanya satu hari itu bisa kayak nulis, wah hari ini dapat pengalaman yang menarik banget nih gini gitu, tapi kayak yang hari itu kok udah berapa hari nggak ada gitu, kayak nggak ada kisah inspiratif yang bisa saya jadi sebuah rekaman kehidupan saya, itu nggak ada yang bisa saya tulis pada hari itu gitu. Mungkin pemberiannya berupa hal yang lain. Selama ini kita anggap pemberiannya berupa saya bisa nulis kisah inspiratif. But life is not always like that. Jadi parameter kita ya mengukur pemberian anugerah itu mesti broad, jadi buka lebar-lebar. Dalam pandangan saya, ketika Allah menampakkan ya, jadi ada suatu penggal, bisa milih saat itu sholat duha atau yang mengerjakan yang lain. Mbak Wilma memilih yang lain, sebenarnya di situ sudah ditunjukkan nih bahwa ada suatu gairah kepada sesuatu selain dia. Dan saya pikir itu sebuah pemberian yang luar biasa untuk menunjukkan. Jadi kalau orang itu kayak orang jatuh hati ya, jatuh cinta sama seseorang atau apapun ya, begitu datang saat ngedate itu, jangankan itu berapa jam sebelumnya itu udah deg-degan gitu, saking jangan telat, bahkan lebih awal datang, kayak gitulah kira-kira. Tapi itu karena hati kita begitu mendambakan sesuatu itu gitu. Nah, ketika ada hal yang memalingkan hati kepada objek selain dia, pasti jadi males-malesan. Karena kemudian kita memilih. Jadi ada suatu keberpalingan hati yang halus, dan itu mewujud sebagai sebuah keterlambatan dalam melakukan ibadah atau malas-malesan. Ketika itu ditunjukkan, saya pikir kadar itu tidak kurang dari sebuah inspirasi yang biasa Mbak Wilma tunjukkan dalam tulisan. Karena yang paling penting kan man arafa nafsahu, kita mengenal diri. Tulisan yes is good sebagai salah satu media katarsis untuk mengekspresikan sesuatu. Tapi tujuan dari tulisan bukan tulisan itu sendiri, tapi bagaimana kita bisa mengolah dan memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita kan. Kalau tulisan hanya sekedar oleh-oleh saja, orang boleh baca, boleh enggak gitu, boleh apresiasi, boleh menghujat gitu. Tapi apa yang kemudian bertransformasi di dalam diri itu yang harus jadi patokan, karena akhirnya si kolb ini harus bertransformasi seperti itu, bersinar. Jadi salah satu tanda si jiwa mulai dewasa, akalnya mulai meningkat, apapun yang hadir itu doesn't matter buat dia. Mau dikasih inspirasi, mau enggak, ya, mau penglihatannya cerah, mau gelap, ya, kalau dalam suluk itu, mau banyak ketemu ini itu, mau enggak, buat dia semua dari Allah Ta'ala. Nah, kita beranjak menuju ke sana sehingga kita tidak tertawan oleh bentuk-bentuk ibadah yang dia, kan Allah yang bilang, bukan ketika bilang tentang kurban di dalam Al-Quran, Allah berfirman bukan dagingnya, bukan darahnya yang enggak, ya, tapi hati yang takwa. Kalau kita translasikan, bukan sholatnya, bukan saumnya, bukan zakatnya, tapi hati yang mengikuti semua perbuatan itu yang dia lihat. Dan masalah hati itu sangat delicate gitu. Alhamdulillah kita diajak beranjak. Jadi jangan sampai settle down ya. Tadi bilang, kalau Rumi bilang jangan berhenti. Ini contoh jangan berhenti. Kalau kita kadang-kadang suka terhenti tuh. Sudah comfort zone, pokoknya enak nih dengan jadwal sholat seperti ini, saum.
ternyata itu dalam kubangan tauhid tersendiri. Karena Allah bilang jangan berhenti di situ, terus. Maka Allah kadang ganti tuh, di shatter dunianya, rutinitasnya, aktivitas, supaya kita tidak tertawan. Gitu ya. Exactly. Bahkan dalam bentuk ibadah sekalipun gitu ya. Karena itu namanya hawa nafsu positif. Hawa nafsu yang seolah-olah dekat sama Tuhan, tapi kemudian kita mentauhidkan ibadah itu. Seolah-olah jadi ya seperti itulah, walau alam. Bener-bener teh. Ya, sangat halus memang. Iya, ini ada yang sama-sama ya. Mbak Rosi, silakan. Sudah ngacung nih. Ya, terakhir. Assalamualaikum Teh, maaf ya ganggu. Waalaikumsalam. Volumenya bisa ditingkatkan, Mbak? Iya. Udah kedengeran belum? Ya, oke. Jadi, Masya Allah ya, ini nyambung banget sama keadaan aku yang sekarang gitu, yang memang biasanya tadi ibadah, sholat, tahajud semua rutin, tiba-tiba tuh langsung semuanya nggak sesuai jadwal gitu. Itu aku banget. Cuma yang aku bingungin ini masalah kefikihnya gitu Teh. Kan karena jadi aku nih dikasih ngeflag ya. Jadi kan pertama kan biasa kalau mau hate gitu kan, tapi bukan hate yang banyak gitu, bukan. Dan itu pun belum waktunya hate kan. Nah terus aku tuh, jangan-jangan ini hate gitu kan. Sehari 2 hari oke. Akhirnya udah kan, tapi kok nggak. Biasanya kan kalau nge-flag abis itu lebih banyak ya, tahu sendiri perempuan kan hate normal banyak gitu kan. Ini tuh enggak gitu. Iya, jadinya lama tapi. Iya, cuma sedikit. Terus otomatis kan aku, ya Allah, aku tuh nggak sholat gitu, kayak ngerasa hampa, kosong sampai aku sendiri Teh, sampai akhirnya abis nge-flag bersih gitu, aku mandi gitu kan. Aku mandi saking kita biar bersih dan sempet zuhur, aku mandi gitu kan. Akhirnya aku sholat, terus begitu lagi gitu. Ini aku jadi ragu kan, ya Allah sebenarnya aku boleh sholat apa enggak sih gitu kan. Tapi selama sholat itu udah bersih gitu, jadi cuma nge-flagnya tuh nggak banyak gitu. Terus aku bertanya-tanya, kenapa aku dikasih kayak gini gitu ya. Jadi sementara aku ngerasain sendiri bener-bener badan aku tuh kalau nggak sholat Teh kayak nggak olahraga gitu. Pegel banget gitu kayaknya. Kayak jadi pas kalau udah agak lama nggak sholat tuh, pas sholat tuh kayak kita apa sih, kayak nggak nyaman aja kok, kayaknya tulang-tulang pada nggak tahu ya, mungkin gitu itu ya. Iya, kayak jadi kayak sampai akhirnya Teh aku tuh sampai beraniin diri, ya Allah mudah-mudahan diterima gitu kan, sampai sholat tuh, gitu ya. Pas pun aku misalkan abis pergi gitu kan, aku buru-buru mandi ganti gitu, walaupun aku takutnya keluar lagi gitu, aku tuh sampai sujud doang Teh, sujud syukur aja gitu, sujud ya berucap subhanallah gitu. Pokoknya yang penting tuh aku ada gerakan gitu. Aku dalam hati aku, ya Allah aku dosa nggak ya kayak gini, sementara kan kayak gitu harus bersih semuanya. Karena tuh aku cuma berpikir gimana itu Teh hukumnya Teh. Ya, ada 2 hal. Kalau masalah fikih, saya bukan ahlinya, tapi sudah jelas kok batasannya dalam fikih itu. Ada ulama yang mengeluarkan ijma bahwa ada cut off point-nya. Jadi di luar sekian hari, walaupun masih flag, doa 14. Nah, itu 15 hari. Iya, aku 15 hari ya, ada. 15 ya. Aku ingetnya 14 hari. Nah, pokoknya apa yang betul. Pokoknya kalau di luar pegang itu, aja. Kalau di luar itu berarti penyakit gitu, jadi nggak apa-apa. Ya. Nah itu juga Bu, apa aku ngerasa aku ini stres, jadinya jadi sakit, apa bisa stres, cuman, bisa. Terus sementara lockdown Bu, aku capek ngapain, bingung malah justru kayak aku aja ini pikiran kalau nggak nih, sholat stres kayak tuh nggak stres pikiran gitu. Iya. Pikiran bisa, tapi ya kalau itu berulang berbulan-bulan, cek ke ginekolog. Iya. Gitu. Sementara sih Jadi mungkin ada hal lain. Baru aja. Nah, itu berhubung lagi, bisakah itu juga berhubung dengan pembersihan? Apakah itu juga
mempengaruhi dengan pembersihan diri, maksudnya jasad ya, kan katanya kan ada yang kalau pembersihan itu ada yang dikasih sakit, dengan sakitnya itu dibersihin jiwanya. Apakah seperti itu? Aku selalu berpikir positif aja sih, cuman ya terlepas dari yang tadi Vicky 14 hari itu, tapi aku lakuin seperti itu gitu Teh. Jadi tiap sholat aku mandi, tapi puasa aku nggak berani Teh, karena kan kalau sholat kan masih kita bisa mandi ya, kalau puasa kan full seharian. Kalau nge-flag kayaknya itu boleh juga nggak sih gitu. Jadi hari ini Ya, aku pokoknya nggak kalau puasa masalah hari fikih Kamis. silakan konsul ke ustadz yang berkompetensi masalah itu, pegang aja. Oh, Beliau yang iya. bertanggung jawab kalau beliau kasih jawaban ya. Pegang itu. Cuma saya soroti begini, kalau nggak sholat itu hati kering, itu bermasalah berarti sholatnya. Buat saya ya. Karena saya nggak mau tergantung dengan sholat. Karena tuh Allah kasih rukhsah, ada suatu penggal buat kita perempuan ya. Ini banyak yang nanya. Saya bilang, gini ya, konsepnya begini, sholat itu, dirikan sholat untuk zikir kepada Allah. Zikir itu ada ketertautan hati. Ditempa lewat sholat, iya. Gitu. Cuma yang harus kita biasakan di luar sholat. Kalau sholat kan cuma sekian menit sehari. Total, ya kan? Tapi di luar itu, kalau sudah biasa dalam sholatnya harusnya menjejak di dalam menit-menit lain di luar sholat. Nah, kalau sholatnya sudah terbiasa berzikir seperti itu, nggak masalah mau hate, mau enggak, ya mau sibuk, mau enggak, kita terus mengalir dalam ritme aliran dia. Nah, cuma jangan disalahpahami bahwa ya udah yang penting zikir hati. Tidak. Saya tidak mau seperti Rasulullah sholat. Saya terpaksa harus bilang nih ya, untuk to make a point gitu. Saya sehari sholat 50 rakaat, sahabat-sahabat. 17 itu yang wajib, 33 yang sunnah. Saya kejar, kadang-kadang betul seperti yang Mbak Wilma bilang, sehari itu kadang sibuk ya. Saya kejar di hari esoknya. Jadi kenapa itu? Karena itu dulu Rasulullah kan waktu Isra Mi'raj perintah pertamanya 50, memang kemudian dikurangi. Saya cuma niatnya begini, ya Allah, saya mempersembahkan sesuatu ibadah. Cuma kata guru saya begini, kalau pengen posisimu khusus di hadapan Allah, maka ibadahnya harus khusus. Saya pengen khusus gitu, jadi ibadah saya nggak mau mediocre. Jadi saya mau something gitu. It's just, Masya Allah ya, terpaksa bilang gini, just to make a point, sholat itu penting. Tapi yang lebih penting dari situ adalah untuk membangun kedekatan hati dengan dia. Sehingga kita tidak tergantung sholat ya, lagi haid, hati itu tuh deket kok. Tapi memang tips saya ya, kalau walaupun haid, begitu masuk sholat, usahakan tetap duduk di situ, zikir. Itu yang 3-3-3-3 itu ya, lakukan. Kalau saya gitu, menjaga kesegaran hati tuh. Zikir terus. Dan waktu sholat saya coba ikut gitu, menghadapkan hati sebentar di situ. Gitu. Jadi nggak masalah gitu, haid itu. Dan itu termasuk ini ya, tadi kita bicara tentang 3, kadang ya kita mesti bertasbih di situ. Memang flow-nya begitu, kita belum bisa sholat gitu, tapi zikirnya harus terbangun. Gitu, Mbak, walau alam ya. Ini sudah masuk maghrib di Makassar dan sekitarnya, silahkan yang mau maghrib. Insya Allah ya, semoga makin menghayati keseharian kita ya. Akhirnya sih kita semua akan diproses menuju yang lebih baik pasti. Dengan semua mekanisme, Allah kadang keambil ya, yang tadinya merasakan kenikmatan di sebuah ritual tertentu, dia ambil itu supaya kita tidak tertawan di ritual semata. Karena yang sasaran kita harusnya hati langsung nyambung. Jadi apapun means ya, mediator untuk membawa kita ke sana harus sebagai kendaraan saja yang kita bisa tinggalkan. Kendaraannya itu bisa ganti-ganti. Kadang ritual ini, kadang ritual itu. Ada yang kuat di saum, ada yang kuat di sholat, ada yang kuat di zakat, ada yang kuat di jihad dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengalir sesuai dengan aliran waktu yang ada. Pada saat ini lagi dikasih apa nih kendaraannya gitu. Makanya harus work with the flow. Karena kalau kita pakai kendaraannya itu ya itu yang muncul adalah keberatan hati. Saya pengennya pakai kendaraan itu yang ada ini gitu.
ya nggak bisa gitu. Jadi pokoknya intinya gimana caranya kita memanage suluk itu, memanage supaya kita bisa work with the flow dengan mengikuti rasa yang paling halus gitu. Apapun itu, be happy, enjoy the road. Karena kata Rumi, pokoknya jangan berhenti, just keep walking. Ya, terantuk dalam sebuah kejenuhan, iya boleh, tapi jangan menyerah. Berdiri lagi, bangkit lagi. Insya Allah, ya. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat semua. Insya Allah silakan menjelang sholat maghrib untuk daerah yang mulai memasuki waktu maghrib, kita menghormati waktu Allah. Inilah siratal mustaqim di awal waktu sholat. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya ya, semoga bermanfaat, sehat semua. Ya, Mbak Frida, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.